Sahabat Rema yang terkasih, selamat pagi berkah dalam. Sudah kita memberi senyum hari ini, Senin 17 Januari 2022. Gereja memperingati Santo Antonius Abbas. Mari kita awali permenungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Permenungan kita hari ini diambil dari Injil Markus bab 2 ayat 18 sampai 22. Sahabat Rema yang terkasih, kutipan Injil hari ini bicara tentang puasa. Orang-orang Farisi mempertanyakan kepada Yesus perihal puasa. Murid-murid Yohanes dan murid-murid orang Farisi berpuasa. Mengapa murid-muridmu tidak? Atas pertanyaan ini, Yesus menegaskan berpuasa bukanlah pada soal fisik lahiriah dan pemenuhan hukum Taurat. Puasa adalah penyangkalan diri sebagai tanda pertobatan. Sahabat Rema yang terkasih, kita sering menjalani puasa. Misalnya pada masa Prapaskah, kita pantang dan puasa. Banyak juga di antara kita yang melakukan puasa dengan niat dan intensi pribadi. Dan semuanya baik, bisa kita lakukan. Tapi ada satu pertanyaan yang perlu kita renungkan bersama. Puasa seperti apa yang kita lakukan? Apakah kita sungguh-sungguh melakukan puasa sebagai wujud penyangkalan diri kita? Atau kita berpuasa karena ada aturan yang mengatakan kamu harus berpuasa, kamu harus pantang. Kita menjalani puasa karena kewajiban keagamaan. Orang-orang Farisi berpuasa karena ada aturan. Puasa dilakukan karena kewajiban. Bukan itu yang diharapkan Tuhan. Puasa hendaknya dibangun atas kesadaran diri. Untuk itu Yesus memberikan penjelasan tentang puasa kepada kita. Hendaknya puasa dilakukan pada waktu yang tepat. Yesus menegaskan, dapatkah sahabat-sahabat pengantin pria berpuasa selagi pengantin itu bersama mereka? Selama pengantin itu bersama mereka, mereka tidak dapat berpuasa. Mengapa itu bisa terjadi? Puasa biasanya dipahami sebagai simbol rasa duka dan penyangkalan diri. Bagaimana mungkin mereka bisa berpuasa atau berduka jika mereka sedang bersuka cita bersama sang mempelai? Puasa tidak boleh dijalani kalau hanya untuk diketahui oleh orang. Sahabat Rema yang terkasih, lewat kutipan Injil hari ini kita diingatkan bahwa puasa yang kita jalani, laku tapa yang kita lakukan, dilakukan dengan kesungguhan hati kita. Bukan karena keterpaksaan. Puasa hendaknya membawa kita pada kebaruan hidup. Baik itu hidup kita, sikap dan pola pikir kita, semuanya diperbaharui. Puasa hendaknya mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Saudaraku terkasih, sahabat Rema yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita memperingati Santo Antonius Abbas. Dia lahir dari keluarga yang kaya, namun akhirnya dia menjual semua kekayaannya dan membagikan pada orang-orang miskin. Dan setelah itu ia memutuskan untuk hidup sebagai seorang pertapa. Ia membaktikan dirinya untuk doa, tobat, dan laku tapa. Dalam keheningan dia memberikan waktu untuk banyak orang yang datang padanya dan meminta nasihat beliau. Dan nasihat-nasihat beliau begitu indah. Satu yang menarik untuk kita semua. Setan takut pada kita ketika kita berdoa dan bermati raga. Setan juga takut ketika kita memiliki sikap rendah hati dan lemah lembut. Terutama setan takut ketika kita sangat mencinta Yesus. Setan lari terbirit-birit ketika kita membuat tanda salib. Setan pun takut bila kita sungguh-sungguh dekat pada Tuhan. Sahabat Rema yang terkasih, cara kita supaya kita dilindungi oleh Tuhan adalah kalau kita melakukan relasi yang baik dengan Tuhan. Salah satunya dengan puasa yang baik dan benar. Di sanalah kita berjumpa dengan Tuhan dan Tuhan akan memberikan kekuatan untuk kita. Maka teruslah setia mencintai Tuhan dan percaya dalam kecintaan itu Allah akan terus mencintai dan mengasihi kita. Amin.
Semoga Allah yang Maha Kasih memberkati saudaraku sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Keluarga Kudus Nazaret, doakanlah kami. Amin. Berkah dalam. Sahabat Rema, sampai jumpa dalam program berikutnya.